Melewati koordinat 0 derajat saat pelayaran Cadet Sail 2023, taruna negara-negara ASEAN diresmikan menjadi warga kehormatan KRI Bimasuci melalui mandi Khatulistiwa. 59 mahasiswa Prodi S1 Matematika Militer Kohort 3 Fakultas MIPA Universitas Pertahanan RI melaksanakan kuliah kerja lapangan di Markas Besar Angkatan Laut. Barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Saya Dina kembali hadir menjumpai Anda dalam Devi News hari ini. Berikut sejumlah informasi seputar TNI Angkatan Laut yang telah kami siapkan untuk Anda. Melewati koordinat 0 derajat saat pelayaran Cadet Sail 2023, taruna negara-negara ASEAN diresmikan menjadi warga kehormatan KRI Bimasuci melalui mandi Khatulistiwa. Ritual mandi Khatulistiwa yang diikuti kadet negara-negara ASEAN dalam Cadet Sail 2023 menjadi pengalaman perdana dan memberikan kesan tersendiri bagi para peserta. Dalam prosesi mandi Khatulistiwa ini, personil KRI Bimasuci 945 berperan sebagai Dewa Neptunus, sang penguasa Samudra Raya, Dewi Amphitrite, sang permaisuri, Kapten David Jones, serta para punggawa untuk memandikan para kadet dengan menyiramkan air laut melalui selang. Selanjutnya para kadet dibaptis dengan meminum jamu khusus serta mendapatkan nama baptis samudra yang diambil dari nama-nama rasi bintang. Sudah menjadi tradisi bagi setiap pelaut di dunia yang berlayar melewati garis Khatulistiwa, pada koordinat 0 derajat akan diadakan prosesi mandi Khatulistiwa bagi personil yang belum pernah melaksanakannya. Tradisi mandi Khatulistiwa merupakan hal sakral dan dilestarikan oleh prajurit KRI. Menurut Komandan KRI Bimasuci 945 Letkol Laut Pelaut M. Sati Lubis, usai prosesi mandi Khatulistiwa, para kadet ASEAN resmi menjadi warga kehormatan KRI Bimasuci melalui sebuah ritual yang dilaksanakan di atas geladak KRI Bimasuci dalam pelayarannya menuju Batam. 59 mahasiswa Prodi S1 Matematika Militer Kohort 3 Fakultas MIPA Universitas Pertahanan RI melaksanakan kuliah kerja lapangan di Markas Besar Angkatan Laut. Program studi matematika militer merupakan satu-satunya prodi matematika di Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan berbasis riset dan rekayasa khusus bidang militer dan pertahanan dengan tetap melestarikan nilai-nilai kebangsaan serta dirancang untuk standar internasional. Guna memenuhi kurikulum pendidikan, para mahasiswa Unhan ini melaksanakan kuliah kerja lapangan di Dinas Informatika dan Pengolahan Data Disinfolahta Mabesal. Menurut Kadisinfolahta Laksamana Pertama TNI Eko Wing Wahyudi, kegiatan yang merupakan kali kedua ini akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk meninjau sejumlah ruangan dan peralatan yang ada di Disinfolahtal. Disinfolahtal sendiri merupakan badan pelaksana pusat TNI Angkatan Laut yang mendukung sistem informasi, pengolahan data, dan pengamanan sistem informasi guna mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut. Melalui kuliah kerja lapangan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para mahasiswa tersebut. Di sini kami mengajak kadet matematika Unhan angkatan kedua dan angkatan ketiga untuk kuliah lapangan. Kuliah lapangan menerapkan atau mengaplikasikan salah satu mata kuliah kami yang cukup banyak, itu adalah mata kuliah algoritma dan pemrograman 3 SKS, dan juga memberikan para kadet untuk bagaimana membuat sistem, membuat informasi, mengolah tentang data yang digunakan dalam dunia angkatan laut berbasis pada algoritma, berbasis pada pemrograman, bisa diaplikasikan dalam bentuk MATLAB, bisa diaplikasikan dalam bentuk Python, ya, agar mereka bisa menjadi sumber-sumber skripsinya mereka yang aplikasi dan sebagai bahan pengetahuan mereka untuk bisa menjadi calon-calon perwira PKTNI di saat 2025 atau 2024 itu sebagai alumni dengan basicnya adalah matematika militer. Kami mendapatkan banyak sekali ilmu dari yang didapatkan dari Disinfolahtal.
terdapat banyak subdiv. Salah satu yang sudah kami dapatkan yaitu subdiv bagian pemeliharaan sistem, di mana bagian pemeliharaan sistem ini menghasilkan ada sebuah aplikasi atau software yaitu Matros, di mana Matros ini merupakan aplikasi khusus seperti chat dan sebagainya, bisa mengirim media file dan video, sehingga bisa digunakan untuk Satuan Angkatan Laut secara khusus ketika melaksanakan tugas dan sebagainya. Lalu dilanjutkan kami mendapatkan ada materinya namanya LPSE, yaitu layanan penggunaan sarana elektronik, di mana di sini LPSE membantu istilahnya untuk para pengusaha mikro, kecil dan sebagainya, sehingga setidaknya mereka bisa mengembangkan produk dalam negeri yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Melalui Cadet Sail 2023, para kadet ASEAN belajar tentang ilmu pelayaran dengan kapal latih TNI Angkatan Laut KRI Bimasuci di perairan Indonesia. Cadet Sail 2023 merupakan kegiatan yang diselenggarakan Akademi Angkatan Laut guna menanamkan pengetahuan diplomasi sejak dini kepada taruna AAL dengan melibatkan para kadet dari negara-negara ASEAN. Para kadet ASEAN ini belajar berbagai ilmu tentang keangkatan lautan dengan menggunakan kapal latih TNI Angkatan Laut KRI Bimasuci dengan berlayar dari Surabaya menuju Batam, Kepulauan Riau. Sejumlah materi tentang pengenalan pelayaran, ilmu perbintangan, peran-peran di KRI, tradisi khas TNI Angkatan Laut dan kesenian Indonesia diberikan sebagai bekal bagi para taruna selama kegiatan Cadet Sail 2023 ini. Para peserta sangat antusias selama kegiatan karena ini merupakan pengalaman pertama yang sangat berkesan, apalagi kegiatan ini diikuti sesama kadet dari berbagai negara di ASEAN. TNI Angkatan Laut melaksanakan pencarian 4 nelayan Bunyu Kalimantan Utara yang hilang saat memancing. Prajurit Pos Angkatan Laut Bunyu Lantamal 13 Tarakan melakukan pencarian terhadap 4 orang masyarakat yang dilaporkan hilang saat mencari ikan di perairan Bunyu, Provinsi Kalimantan Utara. Informasi tersebut diperoleh setelah salah seorang istri dari masyarakat yang dilaporkan hilang tersebut mendatangi pos TNI Angkatan Laut Bunyu untuk meminta bantuan pencarian. Diduga keempat nelayan memancing menggunakan perahu fiber dengan mesin 15 PK di daerah Karangdongfeng, perairan Bunyu. Tiba-tiba terjadi badai angin barat disertai hujan deras yang menerjang kapal sehingga kejadian naas tersebut tidak dapat dihindari. Hingga berita ini diturunkan, prajurit TNI Angkatan Laut beserta tim SAR masih melaksanakan pencarian korban. 250 calon prajurit Jalasena siap ditempa menjadi pengawal samudera di Satuan Pendidikan 1 Tanjung Uban, Kepulauan Riau. Pembukaan pendidikan ini dipimpin oleh Komandan Kodiklatal Letnan Jenderal TNI Marinir Suhartono bagi 250 calon bintara dan tamtama di Satuan Pendidikan 1 Tanjung Uban, Kepulauan Riau. Terdiri dari 100 siswa Dikmaba dan 150 siswa Dikmata TNI Angkatan Laut yang merupakan putra daerah yang berasal dari pendaftaran Lantamal 1 Belawan, Lantamal 2 Padang, Lantamal 4 Batam, Lantamal 12 Pontianak, dan Lanal Sabang. Dan Kodiklatal mengatakan guna mewujudkan kedaulatan negara di laut, TNI Angkatan Laut perlu memusatkan perhatian dan konsentrasi di pulau-pulau terdepan dan wilayah perbatasan dalam rangka mencegah segala bentuk ancaman. Jadi Vision informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dina beserta kru JJM TV menyampaikan apresiasi atas kesetiaan netizen mengikuti informasi seputar TNI Angkatan Laut. Maritim Jaya, Indonesia Maju, Jalesweva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.